Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, mungkin materi yang tadi Ibu sempat sampaikan ada yang belum paham. Kali ini Ibu akan membuat lagi video tentang bilangan kuantum seperti yang tadi pagi kita jelaskan di sekolah. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu bilangan kuantum itu. Bilangan kuantum itu ada 4 ya. Bilangan kuantum ada 4 jenis yang kita pelajarin dalam bilangan kuantum. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. Kemudian bilangan kuantum yang kedua yaitu azimut dilambangkan dengan L kecil. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan huruf M. Kemudian bilangan kuantum yang terakhir yaitu spin dilambangkan dengan huruf S. Pengertian dari masing-masing bilangan kuantum ya. Kalau bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit elektron. Kulit elektron. Sedangkan bilangan kuantum azimut menunjukkan jenis subkulitnya, subkulit elektron. Nah, di mana ketika kita mempelajari bilangan kuantum azimut, subkulit itu kemarin ada beberapa jenis, yaitu S, P, D, F ya. Subkulit S, P, D, F. Nah, berarti kita harus paham dulu di dalam bilangan kuantum azimut yang menunjukkan jenis subkulit. Ketika jenis subkulitnya S, maka bilangan kuantum azimut atau L kecilnya bernilai 0. Sedangkan untuk subkulit P, bilangan azimutnya bernilai 1. Untuk subkulit D, L-nya bernilai 2. Subkulit F, L-nya bernilai 3. L itu adalah bilangan kuantum azimut. Demikian, ini pemahaman awal dulu. Jadi subkulit S mempunyai bilangan kuantum azimut 0. Jadi mulai S, P, D, F dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ketika kita lanjut dengan bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik, maka bilangan kuantum magnetik ini erat kaitannya dengan, dalam tanda kutip ya, nomor kamar elektronnya. Nomor kamar elektronnya. Jadi bagaimana? Jadi untuk mencari nomor kamar elektronnya di dalam bilangan kuantum magnetik itu, maka kalian harus punya prinsip juga bahwasannya untuk subkulit S itu kamarnya jumlahnya 1. Subkulit P kamarnya ada 3. Jadi tipe yang subkulit P itu kamarnya ada 3. Kemudian untuk subkulit yang D itu kamarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian subkulit F berarti berkamar 7 buah kamar ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjutkan, kalau bilangan kuantum itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama dilambangkan dengan huruf N, azimut dilambangkan dengan huruf L, magnetik dilambangkan dengan huruf M, spin dilambangkan dengan huruf S. Di mana bilangan kuantum utama menunjukkan kulit elektron, bilangan kuantum azimut menunjukkan jenis subkulitnya, di mana kalau subkulit S itu bilangan kuantum azimutnya bernilai 0, subkulit P bernilai 1, subkulit D bernilai 2, subkulit F bernilai 3. Kemudian kita lanjut dengan bilangan kuantum yang ketiga yaitu magnetik yang menunjukkan nomor kamar elektron. Di sini kita akan bahas dulu bahwasanya ada 4 tipe kamar. Kalau tipe kamar S itu terdiri dari satu buah kamar, subkulit P 3, D itu ada 5 dan F itu ada 7. Jadi 1, 3, 5, 7 seperti itu. Nah, satu lagi yang spin. Spin itu menunjukkan apa? Arah putar elektron. Arah putar elektron.
Jadi di dalam kamar-kamar ini nanti akan terisi elektron yang dimana secara teori elektronnya tidak diam tapi dia akan berputar-putar. Nah, perputarannya itu ditunjukkan dengan bilangan kuantum spin. Kalau kamu gambarnya nanti elektronnya seperti ini, artinya ini menunjukkan bahwa elektron berputar searah jarum jam. Jadi perputarannya ke kanan. Ini disebut searah jarum jam. Maka bilangan S-nya bernilai plus setengah. S-nya nilainya, spinnya bernilai plus setengah. Kalau yang seperti ini elektronnya, artinya ini berputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam. Berarti ini nilai S-nya adalah min setengah. Atau teman-teman bisa mempermudah, kalau kepalanya ini adanya di atas nih, berarti dia searah jarum jam. Kepalanya ini ada di bawah, berlawanan arah putar dengan jarum jam. Kalau dia searah, nilai S-nya positif setengah. Kalau dia berlawanan arah, nilai S-nya adalah negatif setengah. Terus buat apa ini Bu bilangan kuantum kita pelajari? Nah, sebagai contoh sesudah kalian memahami ini konsepnya tadi, maka kita bisa menggunakannya dalam penerapan secara teorinya. Misalkan kita punya nomor atom 16. Ya, ada X dengan nomor atom 16. Berarti kamu langkah pertama tentukan bilangan kuantumnya. Misalkan pertanyaannya seperti itu. Tentukan bilangan kuantum dari X16. Maka yang kamu lakukan pertama adalah kamu harus membuat konfigurasi secara aufbau yang kemarin, yaitu apa? Saya, sapi gitu ya. Sapi, misalkan sampai sedap. Misalkan nih. Kemudian kita kasih nomor S-nya itu nomor 1. Ini S nomor 2, masih materi yang minggu lalu ya. S-nya nomor 3. Kemudian ini S nomor 4. P-nya ada dimulai dari nomor 2. Kemudian ini P-nya dimulai dari nomor 3. Kita kasih elektronnya di sini 2. S itu 2, subkulit P6 ya. S itu 2, sudah sampai P. Nah, supaya 16 berarti kita sudah punya dari sini tambah sini sudah 10, ditambah ini sudah 12, berarti sisa 4 lagi. Nah, seperti itu. Berakhir dengan 3P4. Dengan berakhir di 3P4 ini, kita harus bisa mencari berapa bilangan kuantumnya. Apa N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ayo kita perhatikan. Untuk bilangan kuantum utama, yaitu N. N menunjukkan bilangan kuantum utama. Dia adalah merupakan kulit elektron. Berarti ketika kamu punya angka 3P4, berarti kulit elektron kamu adalah angka 3 ini. Langsung kamu tulis dia 3. Kemudian untuk L-nya, L itu menunjukkan bilangan kuantum azimut. Dimana kalau jenis subkulitnya, di sini tadi teorinya, subkulit S berarti azimutnya 0. Lah kamu berada di subkulit P. Berarti di sini L-nya bernilai berapa? Dilihat 1. Berarti kita tulis L-nya di sini 1. Kemudian M. M itu adalah magnetik. Dengan teori tadi, magnetik itu menunjukkan nomor kamar. Dimana kalau subkulit P, kita kan 3P4. Berarti kamar kita ada 3 buah. Kita gambar kamarnya di sini sebanyak 3. Karena kita adalah tadi soalnya 3P. P itu secara teori magnetiknya tadi bahwa P itu kamarnya ada 3 buah kamar. Berarti kita gambar 3 kamar elektron di sini. Lalu kamar ini dikasih nomor, yang di tengah itu selalu 0, di sebelah kiri adalah min 1, sebelah kanannya plus 1. Kemudian ini kamar-kamar ini akan diisi oleh elektron sebanyak 4. Nah, di sini ada berlaku teori yang namanya Hahn. Pengisian elektron menurut Hahn adalah setengah penuh dulu, sisanya baru berpasangan. Ketika kita punya 4 elektron, maka elektron itu akan mengisi ruangan kamar ini dengan cara setengah penuh dulu. Artinya ini diisi 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Berapa jumlah elektron yang sudah mengisi kamar? Ada 3. Sedangkan di dalam soal 4. Maka elektron yang 1 itu sesudah dia sesudah dia terisi secara setengah penuh, sisanya berpasangan. Maka dia sini berpasangan seperti ini.
Oke, nah inilah kamar menunjukkan nomor atom magnetiknya. Berapa angka yang ditunjukkan? Ruangan berapa dia? Kamar nomor -1. Berarti ditulis di sini -1. Kemudian spinnya, spin itu adalah arah putar elektron, ya kan? Kalau searah atau kepalanya di atas, tadi mana? Yang ini kepalanya di atas, S-nya berharga +1/2. Kalau di bawah, S-nya berharga -1/2. Kalian tadi elektron terakhirnya kepalanya berada di bawah, ya kan? Gambarnya seperti ini yang ibu tunjukin di pensil ibu itu. Berarti ini spinnya adalah -1/2. Nah, seperti itu bilangan kuantum dari atom dengan nomor atom 16. Langkahnya jelas ya mencari bilangan kuantum. Yang pertama dicari secara Aufbaunya, konfigurasinya. Kemudian yang terakhirnya inilah yang dicari kuantumnya. Bilangan kuantum utama ditunjukkan oleh angka ini. Bilangan kuantum azimut, kita lihat teorinya tadi. Ketika subkulit P, maka azimut atau L-nya bernilai 1. Maka ibu tulis L-nya di sini 1. Kemudian berapa magnetiknya? Magnetik teorinya tadi adalah nomor kamarnya. Nah, di dalam kamar itu karena kamu P berarti tipe rumahnya adalah kamar 3. Maka kita tulis kamarnya 3. Kemudian untuk mencari bahwasannya si nomor urut kamar itu -1, pengisian elektron mengikuti aturan Hahn, di mana elektron itu harus setengah penuh dulu dan baru berpasangan. Jadi misalkan ini ada kamar 3 ya, kemudian diisi harusnya 4 elektron. Ibu nulis begini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, di sini. Ini tidak benar. Kenapa? Karena masih ada satu ruang kamar yang kosong. Nah, ini nggak bisa, ini salah, ngerti? Jadi pengisian kamar itu harus penuh atau setengah penuh dulu, baru sisanya berpasangan seperti ini. Oke, nah elektron terakhir yang digambar itu menunjukkan nomor berapa? -1, berarti -1 ini adalah magnetiknya atau nomor kamarnya. Kemudian S atau arah putarnya, bagaimana elektron berada di kamar ini berputarnya? Ya, yang dilihat adalah elektron yang terakhir, karena kepalanya berada di bawah, berarti dia berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam, jadi dia nilainya adalah -1/2. Seperti itu belajar bilangan kuantum. Kemudian kalau soalnya dibalik begini, ada soal misalkan n-nya 0 ya, sorry n-nya jangan 0, ini m-nya yang 0 ya. Azimut utamanya misalkan ibu punya 3, kemudian m-nya 0, kemudian NLM, LMS ya. S-nya misalkan ibu ambil positif setengah, kemudian L-nya ibu ambil -1. Apakah ada bilangan kuantum seperti ini? Begitu pertanyaannya. Jika ada, maka tentukanlah berapa nomor atomnya. Jadi pertanyaannya, apakah bilangan kuantum tersebut betul secara teori ya? Kuantumnya ada atau benar gitu. Kemudian berapa nomor atomnya? Kalau tadi yang soal di awal, saya punya nomor atom 16, berapakah bilangan kuantumnya? N-nya berapa, L-nya berapa? Ini kalian disuruh mengisi. Sekarang dibalik, disodorkan ada N, M, L, S dengan nilai, kamu ditanya berapa nomor atomnya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau ada seperti ini, maka kamu langsung tulis 3 gitu ya, 3. Kemudian cari subkulitnya. Subkulit itu ditunjukkan oleh NL, kebalik ibu ya, ini sorry maaf, ini NL, ini M ya. Bilangan kuantum yang untuk azimutnya bernilai 0. Tadi secara teori ketika L-nya bernilai 0, L-nya bernilai 0, maka tadi di awal itu menempati subkulit S. Kenapa? Karena SPDF dimulai dari angka 0 yang di sini tadi. Nah, ini SPDF. L-nya untuk subkulit S adalah 0, begitu. Berarti ini adalah karena L-nya 0, berarti kamu adalah subkulit S. Paham ya? Kemudian magnetiknya adalah -1. Nah, inilah yang disebut tidak tepat. Kenapa? Subkulit S kamarnya kan cuma 1.
Sedangkan di M dia milih min 1. Di sini kan cuman ada 0 saja, tidak ada min 1, tidak ada min 2 karena dia subkulit S. Berarti ini tidak benar dan tidak bisa ditentukan nomor atomnya. Bagaimana Bu yang benar? Oke, yang benar misalkan N, L-nya misalkan 2 gitu, M-nya min 1, S-nya positif setengah. Coba ini kalau ini. Nah, ini langsung ditulis 3. Dari mana? Dari sana. Dari N-nya itu 3. Oke, 3. L-nya 2. Kita lihat teori yang azimut. Jikalau L-nya 2, maka subkulit kalian adalah D. Dimana D tadi berkamar berapa nanti? 5. Jadi, di sini karena 3, kamu tulis 3. L-nya 2 berarti dia subkulitnya D, ya kan? Karena kalau azimut 0 itu S, yang ini azimut, yang L itu ya S, P itu 1, D itu 2, berarti ini D, 3D. Kemudian 3D berapa? Kita lihat daripada harga magnetiknya. Magnetik itu ditunjukkan oleh nomor kamar. Karena kamu tipenya D, kamarnya ada 5 kan tadi secara teori. Ya, ada 5 begini. Di tengah-tengah ini 0, di sini min 1, di sini min 2, di situ plus 1, plus 2. Pertanyaannya, M-nya itu negatif 1. Jadi perhatian kamu ada di ruang kamar ini. Supaya harganya tadi negatif 1. Dan dia itu positif setengah. Berarti gambarnya nanti begini atau ini. Tentu kita pilih yang ini. Kalau ini negatif karena kepalanya di bawah, berarti kita nanti gambar elektronnya itu yang kepalanya di atas atau yang searah jarum jam. Di situ gambarnya begini, ya enggak? Karena kan di sini dijelaskan bahwasannya magnetiknya negatif 1. Nih, letak negatif 1 di situ. Kemudian dia S-nya positif setengah, berarti gambarnya seperti itu. Nah, untuk elektron yang ini berarti tinggal diisi 1 lagi. Otomatis tidak perlu mengisi yang di sana karena kamu hanya terbatas oleh nilai ini tadi. Bahwasannya magnetiknya ada di min 1 yang di sini. Bahwasannya S-nya positif setengah, berarti gambarnya seperti itu. Kalau negatif setengah ini baru diisi penuh, baru nanti kembali lagi ke sini dan terakhir di situ. Begitu. Jadi misalkan M-nya di sini ditulis M-nya adalah bukan M-nya. S-nya adalah negatif setengah. Ini kan yang plus setengah gambarnya kayak gini. Kalau S-nya itu negatif setengah, maka gambar kamar 5 tadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan harga M tetap min 1, hanya S-nya ini ibu rubah jadi min setengah, maka gambar ibu harus begini. Min 1 ini kan 0 di tengah-tengah, di sini min 1, di sini min 2 ya kan, plus 1 plus 2. Jadi kalian tetap posisinya karena dianggapnya M-nya min 1, perhatian ada di sini, tetapi S-nya negatif setengah, berarti ini harus terisi elektron penuh dulu, kemudian ini dan situ. Inilah negatif setengah untuk S dengan posisi M-nya min 1. Beda ya, kalau ini M-nya negatif 1, tapi S-nya positif setengah. Kalau ini M-nya negatif 1, S-nya negatif setengah. Paham ya bedanya ini dan sana. Nah kalau ini berarti tadi 3D elektronnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 3D7. Sedangkan yang ini berarti tadi 3D2. Paham? 3D2 karena elektronnya cuma berisi 2. Lalu berapa nomor atomnya? Ketika sudah ketemu 3D2, maka kamu kembalikan lagi ke saya sapi-sapi. Saya sapi-sapi sedap. Sampai kamu cari 3D2. 1, 2, ini 3, ini 4. Di sini P-nya 2, P-nya 3, P-nya 4. Ini angka 2, 2, 6, 2, 6, 2, 3D 10. Kita tuh 3D7, berarti ini nggak kepake ya. Kemudian untuk 10-nya diganti angka 7 karena kita itu 3D. Kalau soal awal tadi 3D2. Oke, nggak apa-apa, 3D2. Dimana N-nya 3, L-nya
2M-nya min 1, S-nya plus setengah. Ini ketemu di 3D2. Ulang lagi, N-nya 3, L-nya 2, M-nya min 1, S-nya plus setengah. Itu berada di 3D2. Berapa nomor atom 3D2? Dicari dengan saya sapi-sapi. Berarti kita ketemu di sini 3D2. Kita jumlah elektron semuanya. Sini sampai ini 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 2, 20, 20 ditambah 2. Jadi ini X-nya nomor atomnya 22. Selesai. Seperti itu. Bu, saya kalau sapi-sapinya kepanjangan boleh nggak pakai penyingkatan? Silahkan ya, boleh. Kalian hafal kalau kemarin dengan yang kemarin sudah videonya heboh negara Arab karena serangan radon gitu kan. Di sini angka 2, 10, 18, kemudian ini 36, 54, 86. Nah, kalau HE dari sini kan kamu tahu kemarin 7S ya kan, 6 7F 5F. Kemudian ini 6S 4F. Yang di sini adalah 5S 5S ini 4S, ini 3S, ini 2S. Saya ini sapi, berarti ini 2S 2P, sapi 3S 3P, 4S 3D. Nah, berarti kamu 3D itu yang kamu tahu adanya di sini. Bisa disingkat dengan AR18. Jadinya 3D7.